Hello primary one, good morning. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Hari ini kita akan masuk di subtema yang ketiga, pengalaman di sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Apakah kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran tematik hari ini? Pastinya semua anak-anak kelas 1 sudah siap untuk belajar. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya, di halaman 60. Ayo bermain. Di sekolah, Tony berolahraga bersama teman-teman. Hari ini mereka belajar gerakan berguling ke depan. Mereka harus berguling di atas matras. Ayo perhatikan di buku kamu bagaimana cara Tony dan teman-temannya melakukan gerakan berguling ke depan. Nah, yang pertama mereka lakukan yaitu berdiri tegak menghadap matras. Kemudian yang kedua, berjongkok di depan matras. Lalu yang ketiga, bertumpu di atas matras dengan kedua tangan. Yang keempat, letakkanlah kepalamu di atas matras. Yang kelima, doronglah pinggul ke atas. Yang keenam, doronglah badan ke depan sehingga badan berguling ke depan. Dan yang terakhir, gerakan berakhir dengan posisi jongkok. Nah, itu dia gerakan yang dilakukan Tony dan teman-temannya ketika melakukan gerakan berguling ke depan. Nah, selain itu, kalian juga harus berhati-hati ketika melakukan gerakan ini supaya kalian tidak cedera atau seperti contohnya kepala kalian terkilir karena kalian salah meletakkan kepala kalian di atas matras. Nah, selanjutnya di halaman 61 kita akan kembali mengulang pelajaran kita tentang bermain peran. Untuk kegiatan ini kamu boleh lakukan bersama dengan mama atau anggota keluargamu yang ada di rumah. Nah, untuk bermain peran ini adalah tentang pengalaman bekerja sama dengan temanmu. Dalam percakapan tersebut ada kalimat ajakan seperti kata mari dan juga kata ayo. Setelah kamu dan anggota keluargamu yang lain melakukan peran percakapan Nina, kamu berikan warna atau tandai mana kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan secara bersama-sama. Ayo berlatih yang ada di halaman 62. Nomor 1. Lengkapilah percakapan berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jadi, anak-anak kita lihat kata-kata yang tersedia yang ada di bawahnya ya. Ada kata jendela, mengepel, teman-teman, kita. Nah, kita cari jawaban dari percakapan itu mana yang paling tepat. Yang pertama, Nina. Teman-teman, ayo titik-titik membersihkan kelas sebelum bel berbunyi. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk jawabannya itu, Nak? Yaitu jawabannya kita. Jadi, teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebelum bel berbunyi. Nah, itu yang paling tepat. Kemudian yang Deli. Baik, Nin, aku akan titik-titik lantai. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Deli? Yaitu jawabannya mengepel. Deli, baik, Nin, aku akan mengepel lantai. Nah, itu jawaban yang tepat. Selanjutnya percakapan Tony. Aku akan mengelap titik-titik. Nah, jawaban yang tepat yaitu aku akan mengelap jendela. Nah, itu dia jawaban yang tepat. Sekarang untuk Nina. Pekerjaan jadi menyenangkan jika dilakukan bersama titik-titik. Nah, jawaban yang tepat yaitu teman-teman. Kita sambungkan ya. Pekerjaan jadi menyenangkan jika dilakukan bersama teman-teman. Oke, gampang kan? Selanjutnya nomor 2. Susunlah kata-kata acak agar menjadi kalimat ajakan sesuai gambar berikut. Untuk gambar yang pertama, perhatikan kata acak yang ada di bawahnya. Kita, ayo, sampah, masukkan, kantong, ke dalam. Nah, kita susunnya menjadi suatu kalimat ajakan yang bagus atau yang tepat.
Ayo kita masukkan sampah ke dalam kantong. Nah, itu dia jawaban yang tepat. Sekarang gambar yang kedua. Petik, kita, mari, tomat-tomatnya. Nah, untuk kalimat ajakannya yaitu mari kita petik tomat-tomatnya. Nah, itu dia jawabannya, Nak. Gampang ya? Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang kedua dan waktunya kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga yang ada di halaman 63. Ayo mengamati. Nah, kita mengamati ya gambar yang ada di halaman 63. Bel istirahat sudah berbunyi. Lani mengajak Nina dan Deli ke kantin sekolah. Mereka membawa bekal masing-masing. Lani membawa bakpao isi, pisang dan susu. Nina membawa nasi goreng, apel dan air putih. Deli membawa roti isi dan jus jeruk. Bekal mereka berbeda-beda. Mereka saling berbagi makanan. Wah, sungguh baik ya sikapnya Lani, Nina dan Deli. Meskipun mereka berbeda, tapi mereka mau berbagi. Dan dengan sikap mereka berbagi makanan tersebut itu bisa menciptakan kebersamaan yang baik. Wah, sikap mereka patut ditiru loh anak-anak. Anak-anak juga harus seperti itu, harus mau berbagi kepada orang lain meskipun orang lain itu berbeda dengan kita. Oke, selanjutnya kita akan menulis. Nah, sebelum kita menulis, kita baca dulu ya percakapan yang ada di buku kamu di halaman 64. Nah, jam istirahat hampir habis. Nina dan Lani bergegas menghabiskan makanan. Nina mengajak Lani menjaga kebersihan. Kalimat ajakan apa yang diucapkan Nina? Sekarang perhatikan percakapan antara Nina dan Lani yang ada di buku kamu. Nah, Nina, sebentar lagi waktu istirahat habis. Lalu Lani menjawab, ayo kita kembali ke kelas. Nah, si Ninanya menjawab lagi, nanti dulu Lani, ayo kita buang titik-titik ini dulu. Lalu Laninya menjawab, oh iya, kamu benar Nina. Nah, dari gambar yang kamu perhatikan di buku kamu, itu apa yang hendak dibuang oleh Nina? Ya benar, yang hendak dibuang Nina yaitu sampah. Makanya jawaban yang paling tepat untuk titik-titik yang ada di percakapan Nina yaitu, ayo kita buang sampah ini dulu. Nah, jadi jawabannya yang kamu tulis di situ adalah kata sampah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi percakapan yang ada di bawah. Adi sudah selesai bermain, kita titik-titik yuk. Lalu adiknya menjawab, baik kak. Nah, menurutmu apa yang dilakukan Nina untuk mengajak Adi? Yaitu dia mengajak Adi untuk merapikan mainan. Jadi kalimat atau kata yang tepat untuk ajakan yang dilakukan Nina yaitu kita rapikan mainan yuk. Nah, itu jawaban dari titik-titik yang ada di percakapan Nina. Kamu jawab ya. Kita lanjut ya. Untuk ayo membaca yang ada di halaman 65, kalian boleh membacanya sendiri di rumah ya. Nah, kita sekarang masuk di halaman 66, ayo berhitung. Nah, sekarang perhatikan buku kamu yang ada di halaman 66. Ibu mempunyai banyak sendok dan garpu. Nah, perhatikanlah banyak sendok dan garpu ibu berikut ini. Di sebelah kiri ada gambar sendok dan di sebelah kanan ada gambar garpu. Manakah yang lebih banyak? Sendok atau garpu? Nah, jawabannya yaitu gambar sendok. Ayo perhatikan cara membandingkan banyak benda. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa membandingkannya dengan cepat yaitu mengelompokkan bendanya terlebih dahulu. Benda yang dikelompokkan akan lebih mudah dibandingkan. Kelompokkan benda 10 lalu 10. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini ya.
Nah, ini dia sendok dikelompokkan 10, kemudian garpu dikelompokkan 10. Nah, kita melihat bahwa dalam gambar itu ada dua kelompok yang 10. Sendoknya 10, 10 dan garpunya ada 10 dan 10 lagi. Jadi ada dua kelompok 10, 10. Kemudian yang sendok sisanya berapa lagi? Yang sendok sisanya ada 5. Kemudian yang garpu sisanya ada 3. Jadi kita bisa bandingkan. Sendok semuanya 10 ditambah 10 ditambah 5 semuanya 25. Sedangkan garpu 10 ditambah 10 ditambah 3 semuanya 23. Jadi yang lebih banyak yaitu sendok. Sedangkan yang lebih sedikit yaitu garpu. Gampang tidak anak-anak? Nah, jika kamu sudah mengetahuinya atau sudah paham, coba kita kerjakan untuk halaman berikutnya. Kita hitung banyak bendanya, lalu kita bandingkan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Kita lihat contoh soal nomor 1 ya, itu ada gambar donat. Nah, sedangkan yang di sebelahnya itu ada gambar telur. Cara pertama yang harus kita lakukan supaya kita gampang atau lebih mudah membandingkan yaitu mengelompokkan donat dan juga telur. Nah, kita perhatikan ya bahwa dalam kotak donat itu sudah disediakan 10-10 dan begitu juga telur. Kita kelompokkan yang pertama, kotak donat dengan kotak telur. Kemudian kotak donat yang kedua dengan kotak telur yang kedua. Kotak donat yang ketiga dengan kotak telur yang ketiga. Nah, setelah kita selesai kelompokkan 10-10, lalu kita hitung berapa sisa donat. Nah, sisa donat ada 4. Kalau sisa telur ada? Tidak ada. Jadi kita bisa bandingkan 3 kotak donat isi 10-10 dengan 3 kotak telur isi 10-10. Lalu donatnya ada sisa 4, berarti semuanya 34. Sedangkan telur hanya ada 30. Jadi yang pertama ini lebih dari atau kurang dari? Nah, jawabannya adalah lebih dari, karena donat lebih banyak daripada telur. Nah, untuk soal nomor 2 ada gambar balon dan gambar bola plastik. Cara kerjanya masih sama, yaitu kita kelompokkan. Nah, ikatan balon yang pertama kita kelompokkan dengan bola plastik yang ada di dalam kantong yang pertama. Kemudian ikatan yang kedua kita kelompokkan dengan bola plastik ada di dalam kantong yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah ikatan balon yang ketiga itu genap 10? Tidak. Kalau tidak, berarti kita hitung sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sisa 6. Kemudian kita lihat bola plastiknya ada sisa 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat perbedaannya bahwa balon lebih banyak daripada bola plastik. Jadi jawabannya adalah balon lebih dari bola plastik. Nah, setelah membandingkan, kamu dapat mengurutkan bilangan. Perhatikan banyak benda berikut ini. Nah, gambar sendok itu 25, garpu 23, piring 28. Ayo kita urutkan urutan bilangan-bilangan di atas dari yang terbesar. Bandingkan bilangan terlebih dahulu ya. Nah, kita bandingkan antara angka 25, 23, dan 28. Itu adalah angka yang paling besar adalah 28. Setelah 28, 25, dan 23. Jadi, kita bisa urutkan yaitu 25 lebih dari 23. Kemudian 25 kurang dari 28. Dan yang terakhir 23 kurang dari 28. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar adalah 28, 25, dan 23. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita di subtema yang ketiga, pembelajaran 2 dan yang ketiga. Semoga kalian bisa memahaminya ya anak-anak. Namun jika kalian masih kurang paham, kalian boleh bertanya kepada guru-gurunya ya.
Nah, untuk tugas kamu kerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 68 dan 69. Coba kalian kerjakan sendiri, namun jika kalian mengalami kesusahan, kalian boleh bertanya kepada mama atau papa yang ada di rumah. Oke anak-anak? Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang keempat. Bye-bye.